Shalom adik-adik, apa kabar adik-adik semuanya? Kak Erli berharap adik-adik semua di rumah dalam keadaan sehat, penuh sukacita dan pastinya semangat untuk tetap memuji nama Tuhan ya. Ya adik-adik, walaupun kita ibadahnya masih di rumah masing-masing, tapi jangan bersedih hati karena kita tetap masih bisa beribadah melalui live streaming atau online ya adik-adik ya. Ya, nah kita mau mengucap syukur nih sama Tuhan karena sampai hari ini kita semua masih tetap dipelihara dengan cinta kasih Tuhan. Adik-adik, kita mau nyanyi sama-sama yuk. Kita mau bersukacita memuji nama Tuhan. Hari ini harinya Tuhan. Tahu semua lagunya ya? Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang lagi adik-adik ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kasih setiamu dalam kehidupan kami. Terima kasih karena Tuhan Yesus tetap selalu memelihara kehidupan kami, tetap jagai kami dan berikan kami kesehatan. Tuhan, sebentar kami akan mulai ibadah kami. Biarlah Tuhan berikan hikmat bijaksana kepada kami dan berikan sukacita kepada kami untuk kami boleh dapat mengerti maksud dari firman Tuhan yang disampaikan nanti. Berkati ibadah ini Tuhan dari awal sampai pada akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, sekarang kita mau siapkan ayat hafalan untuk di rumah nih buat adik-adik. Untuk adik-adik yang sudah bersekolah dan sudah bisa membaca, bisa dibuka Alkitabnya di dalam Matius 13 ayat 9. Nah, untuk adik-adik yang belum bisa baca, minta tolong mama papa untuk bacakan dan adik-adik bisa ulang-ulang ayatnya ya, supaya adik-adik ingat. Dari Matius 13 ayat yang ke-9. Bunyi firman Tuhannya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Ya adik-adik, nanti adik-adik bisa pelajari dan hafal bersama-sama mama papa di rumah atau dengan adik atau kakak di rumah ya, supaya firman Tuhan itu tetap terus melekat dalam
ingatan kita dan kita boleh jadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke? Iya. Adik-adik, sebelumnya kita mau nyanyi lagi yuk. Kita nyanyi satu lagu lagi. Dengar dia panggil nama saya. Pasti tahu semua lagunya ya adik-adik ya. Ya, yang tahu lagunya nyanyi bareng-bareng. Yang belum tahu lagunya kita juga belajar bareng-bareng juga ya. 1, 2, 3. Sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Inang Pendeta Riana Huta Barat. Nah, kita mau belajar dari sosok seorang pemuda yang bernama Samuel, di mana dia mau dan bisa mendengarkan panggilan Tuhan. Tema firman Tuhan pada hari ini tentang bicaralah anakmu mendengar. Ya, sebelumnya kita mau siapkan hati kita. Kita mau nyanyi lagu dari Kidung Ceria 233, Tuhan Kau Memanggil Aku. Nah, adik-adik, kita bernyanyi sama-sama ya. Aku siap mendengar.
semuanya? Sehat-sehat, puji Tuhan. Baiklah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih dahulu berdoa. Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk lawatan kasih-Mu. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan hari lepas hari. Dan biarlah Tuhan, rasa syukur kami semakin meluap-luap ketika firman Tuhanlah yang menjadi pegangan dalam hidup kami yang akan kami dengar sebentar lagi. Terpuji termuliakanlah nama-Mu Bapa, melalui nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak Tuhan, firman Tuhan untuk renungan pada minggu hari ini diambil dari kisah seorang nabi, yaitu Nabi Samuel. Nah, kita buka kitab 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Ya, kita baca bersama-sama. Inang baca di sini, kalian baca dari tempat masing-masing. Demikian firman Tuhan. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli yang matanya kabur dan tidak dapat melihat dengan baik sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci. Di bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu Tuhan memanggil, "Samuel, Samuel." Dan ia menjawab, "Ya Bapa." Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggilmu. Aku tidak memanggil, tidurlah kembali." Lalu pergilah ia tidur. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Tetapi Eli berkata, "Aku tidak memanggil, anakku, tidurlah kembali." Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi untuk ketiga kalinya. Ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Sampai demikian pembacaan firman Tuhan untuk renungan hari ini. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kisah Samuel itu sungguh luar biasa ya. Belum lagi kisah ketika dia menjadi doa permohonan ibunya paling pokok untuk mendapatkan anak. Ibunya bernama Hana. Nah, kita supaya lebih mengerti kisah Samuel dari mulai dia dimohonkan kepada Tuhan sampai dia mendengar suara Tuhan seperti yang jadi bacaan kita hari ini, ada videonya. Silahkan menyaksikannya anak-anak.
Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya. Adik-adik, luar biasa ya kisah Nabi Samuel itu. Dari awal memang dia sudah diserahkan ibunya kepada Tuhan gitu kan. Karena Hana itu bilang kalau dia nanti punya anak, dia akan menyerahkannya kepada Tuhan untuk dipakai Tuhan menjadi pelayannya. Dan tepatlah seperti yang diserahkan, didoakan ibunya, maka Tuhan mendengar dan Samuel dipanggil untuk menjadi pelayan Tuhan. Dia mengatakan dia siap mendengar, dia siap menjadi pelayan Tuhan. Luar biasa ya kisah Samuel ini. Anak-anak sekolah minggu, ini adalah kisah dari Nabi Samuel yang terpanggil menjadi Nabi Tuhan. Nah, yang luar biasa juga adalah bagaimana Nabi Eli mengetahui akhirnya, oh berarti yang memanggil dia adalah Tuhan. Maka dia menyuruh Samuel untuk menjawab Tuhan dengan baik. Apa tadi dikatakan adik-adik sekolah minggu? Nabi Eli suruh Samuel jawab apa? "Berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Nah, anak-anak sekolah minggu, dan luar biasanya lagi, Nabi Samuel ya, yang waktu itu belum nabi,
patuh, taat pada ajaran gurunya ya, panutannya. Bahwa ketika dikatakan jawab nanti seperti ini dan dia tahu bahwa itu baik, maka dia pun menuruti dan dia menjawab seperti yang diajarkan oleh Nabi Eli. Luar biasa ya kisah dari Nabi Samuel ini. Nah, anak-anak sekolah minggu, bagaimana dengan kalian? Ketika misalnya ini sudah hari Minggu ya kan, sudah jamnya untuk mengikuti ibadah sekolah minggu, mendengarkan firman Tuhan, bernyanyi, memuji, memuliakan nama Tuhan. Apakah kalian langsung berkata, "Ya, aku sudah siap untuk datang"? Atau malah kalian, "Tunggu dulu dong, aku masih ngantuk. Tunggu dulu dong, aku masih mau menonton kartun kesukaanku," misalnya, ya kan? Nah, dari kisah Samuel ini kita belajar kapanpun suara Tuhan sudah didengarkan, memanggil, maka kita harus sigap, siap, cepat untuk datang dan mendengarkan suaranya. Jangan misalnya kalau suara teman cepat-cepat nih anak-anak sekolah minggu datang, "Yuk bermain yuk, ayo jajan yuk, ayo main video game yuk." Langsung anak-anak sekolah minggu cepat-cepat. Tapi kalau suara Tuhan, suara mamanya misalnya, "Ayo ke sini bantu mama," pura-pura nggak dengar anak-anak sekolah minggu. Jangan seperti itu ya. Jadilah seperti Samuel yang dia sigap, dia cepat datang. Padahal kan kalau kita ikuti ceritanya, Samuel itu terbangun loh ya sampai 3 kali, tapi dia nggak marah ya. Biasanya orang kalau sudah tidur terbangun kan langsung emosi ya, langsung stres atau terganggu ya kan. Tapi Samuel tidak seperti itu anak-anak sekolah minggu. Dia cepat datang, dia pikir itu suara gurunya Nabi Eli. Maka dia datangi Nabi Eli dan bertanya dengan baik dan sopan terus menerus. Padahal sudah terganggu nih 3 kali. Tapi biarpun begitu, biarpun dia terganggu, dia tetap berbicara dengan baik. Dan ketika Nabi Eli bilang, "Oh, nanti kalau kamu dipanggil lagi, jawablah, berbicaralah Tuhan, aku siap mendengar." Dan dia patuh. Dan terganggu lagi, dia tetap mengikuti apa kata gurunya. Luar biasa. Baiklah anak-anak sekolah minggu, kiranya firman Tuhan hari ini mengajarkan kalian hal untuk lebih peka mendengar firman Tuhan, mendengar ajaran firman Tuhan, guru sekolah minggu, orang tua kalian ya, lebih mendengar kepada hal-hal yang baik daripada hal-hal yang buruk. Amin. Kita berdoa. Terima kasih ya Bapa buat firman-Mu pada kami hari ini melalui kisah Nabi Samuel yang dari awal pun sudah ditetapkan ibunya untuk menjadi pelayan Tuhan, dan Tuhan berkenan atas permohonannya. Dan kami bersyukur Tuhan belajar dari Nabi Samuel betapa dia Tuhan selalu patuh, selalu mau mendengarkan, bahkan dia di dalam tidurnya yang terganggu Bapa, dia tetap berbicara dengan sopan. Dia menjadi panutan supaya anak-anak Tuhan juga selalu mampu berbicara dengan baik dan selalu sigap dan siap ketika mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa, anak-anak Tuhan seluruhnya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu sehingga boleh hidupnya tumbuh kembangnya seperti Samuel yang selalu berpadanan dengan firman Tuhan. Kami berdoa melalui nama Putra-Mu Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Untuk menutup ibadah kita, maka mari kita bernyanyi ya. Ini kan tentang pemanggilan. Maka lagu kita, ya benar sekali, Yesus memanggil namamu. Siapa ya? Kalau kita tidak online tatap muka satu-satu namanya disebut. Tapi karena tidak bisa satu-satu, kita buat sekolah minggu ya. Oke, kita nyanyikan. Yesus memanggil namamu, sekolah minggu. Yesus memanggil namamu, sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Yesus memanggil namamu. Kita semua jawab.
Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Sekali lagi ya. Yesus memanggil namamu sekolah minggu. Yesus memanggil namamu sekolah minggu. Sekolah minggu, apa jawabmu? Yesus memanggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya Tuhan. Ku jawab ya, ya, ya. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupan tumbuh kembangmu hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Sampai bertemu kembali minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian.